Kembali ke Pak Andri Pak, ini tadi melanjutkan tadi yang Ibu Sinta sampaikan Pak ya. Kalau kita ngomong bahasa kerasnya dah, kebijakan fiskal dan kebijakan moneter yang apa sih yang benar paling krusial yang memang perlu untuk menjaga momentum pertumbuhan ini ya. Karena kan tadi Bu Sinta bilang bahwa yang penting konsisten, yang penting eksekusi dan sebagainya. Tapi kalau dari sisi fiskal dan moneter policy-nya ini ya, monetary policy-nya apa sih soal yang benar-benar perlu diperhatikan? Sebenarnya tantangan yang sekarang dan yang harus selalu yang solusinya itu adalah sebenarnya kebijakan fiskal dan moneter langsung yang kemudian bisa mendorong ke sektoral tadi. Yang impactful langsung ya? Yang impactful langsung ke sektoral. Yang sektoral ini terbelakang sekarang yang saya lihat ya. Kita terlalu fokus emang dengan ya pemerintah punya program prioritasnya. Tapi jangan juga kemudian melupakan yang sektoral, terutama dua sektor yang tadi yang besar, industri manufaktur. Hampir tidak mungkin kita akan mendorong pertumbuhan di sektor manufaktur kemudian tanpa kebijakan di industri manufaktur dan juga perdagangan, link kemudian kepada off-taker di luar negeri untuk menjadi eksportir segala macam. Contoh juga kemudian yang tadi lagi-lagi yang di pertanian misalnya, itu juga belum ada tuh kemudian sebenarnya kebijakan yang untuk kalaupun ada kemudian belum cukup kemudian, dan ini yang kalau kita lihat ya belum support untuk kepada peningkatan di sektor-sektor yang berkontribusi besar. Satu lagi Pak, ini tadi Bapak katakan ke sektoral, katakanlah misalkan sektor konstruksi apapun lah sektornya Pak ya. Tapi kan kita juga tergantung dari suku bunga global, the Fed gitu Pak ya. Kita mau bikin apapun tiba-tiba the Fed ngubah-ngubah sesuatu kan dampaknya juga akhirnya ke... Kalau bicara sekarang sebenarnya bahwa suku bunga trennya lagi turun sebenarnya. Gitu saat ya. ini Tahun Pak ya? lalu itu 125 basis. Oke. Nah itu dia Pak, karena kalau nggak turunnya orang nggak bisa investasi Bu ya. Akan mikir juga karena biayanya tinggi juga kan ya. Gimana Pak? Kalau naik nyesuainya cepat, kalau turun memang agak rigid gitu ya. Nilai tukar juga gimana juga nilai tukar Pak? Nilai tukar dampaknya ke nilai tukar juga ada Pak tuh. Ya nilai tukar kita juga ya terutama karena memang kita lack of kemudian ekspor hanya bertopang kepada sektor komoditas tadi. Ketika harga komoditas turun, supply of falas di dalam negeri kan juga relatif terbatas. Dan itu kemudian ketika ada pressure capital outflows di capital market misalnya terjadi beberapa hari terakhir, ya rupiahnya juga kemudian akan ada pressure. Bayangkan kalau kita misalnya memperkuat semakin bervariasi. Ya ekspor kita bukan hanya datang dari sektor yang commodity driven misalnya. Dari industri manufaktur tadi yang banyak diekspor dan juga pertanian yang non CPO ya misalnya dan batu bara atau nikel misalnya. Nikel dan sebagainya. Saya rasa supply falas juga relatif lebih besar dan lebih dalam ya marketnya sehingga ketika ada outflows relatif stabil. Dalam beberapa tahun terakhir memang pressure-nya itu ke nilai tukar rupiah melemah terus memang terhadap US dollar gitu. Dan itu tentu saja buat importir yang terutama untuk import to ekspor, ya biaya untuk impornya juga semakin mahal, itu yang jadi problem di. Baik, terima kasih Pak. Kembali ke Bu Sinta. Bu Sinta, salah satu dari cakupan Apindo kan UMKM ya. Nah, ini sekarang jadi pertanyaan nih, ekosistem yang bagaimana sih UMKM ini? Saya senang nih kok ngomongin UMKM bisa satu sesi sendiri. Tadi saya mau link ya, karena kita tidak bisa menciptakan cukup tenaga kerja formal, tentunya kita harus mengandalkan pengembangan daripada UMKM. UMKM itu UMKM yang kita selalu sebut bahasa seksinya gimana UMKM itu bisa naik kelas, menumbuhkan wirausaha baru. Nah, jadi kalau penciptaan UMKM mungkin gampang, semua bisa jadi UMKM. Besok kita buka usaha sendiri dari rumah juga bisa. Tapi UMKM yang bisa naik kelas, yang bisa menciptakan lapangan kerja. Nah, ini yang jadi kuncinya. Sehingga kalau kita bicara tentang ekosistem UMKM itu harus ngomong end to end. Kita nggak bisa menciptakan UMKM yang baru, yang bagus, berkualitas tanpa demand juga. Jadi supply demand ini mesti jalan bersamaan. Jadi kalau marketnya nggak ada gitu, dia mau supply untuk siapa? Kalau demandnya ada dari segi ekspor misalnya, ini bagus, gelasnya bagus saya mau beli nih 1.000. Dia langsung panik, gimana bisa produksi 1.000 biji gitu kan. Economic of scale-nya nggak ada, harganya tidak kompetitif. Jadi ini harus end to end. Jadi apa yang dilakukan Apindo sekarang adalah kita membuka program khusus untuk UMKM yang end to end. Mulai dari kita kasih tentunya pelatihan-pelatihan UMKM-nya ya, kita untuk bisa madai daripada UMKM ini kan kita juga perlu peningkatan kapasitasnya. Apa yang dibutuhkan UMKM ini untuk bisa tumbuh gitu kan. Nah tapi kita juga mesti jelas di dalam melakukan pelatihan-pelatihan itu targeted. Jadi kalau ngomongin sekarang kita ngomongin digitalisasi.
Ya, ini menjadi peran yang sangat penting buat UMKM. Karena these days kalau UMKM itu tidak digitally tegak gitu ya, akan susah untuk menumbuhkan bisnisnya gitu. Apalagi these days yang paling cepat adalah kalau kita bisa masuk ke dalam e-commerce dan lain-lain. Makanya sekarang kita juga sudah mulai melihat kesempatan untuk gimana caranya mereka juga peningkatan kapasitas digital mereka gitu ya. Dan kita mulai masuk ke area-area yang tidak dapat akses gitu. Ya, yaitu daerah-daerah mungkin di secondary cities-nya gitu ya. Kota yang perlu. Jadi kapasitas ini perlu peningkatan bukan hanya UMKM yang ada di urban, tapi juga UMKM di lebih merata Bu ya. Jadi ini saya rasa digitalisasi dan UMKM memegang peranan yang sangat penting. Nah, sekarang kalau kita lihat dari segi udah jelas UMKM ini pasarnya dia kemana? Saya selalu mengatakan orang bisa bilang, oh saya mau bawa UMKM ekspor. Emang gampang UMKM bisa go ekspor, ya kan? Bukan hanya menemukan marketnya, caranya dia ekspor aja nggak gampang. Jadi saya bilang yang paling cepat adalah masuk ke supply chain perusahaan besar, itu nomor 1. Makanya kita punya program itu yang namanya Close Loop yang antara UMKM masuk ke supply chain perusahaan besar. Itu akan mempercepat prosesnya. Jadi bagian dari ekosistem perusahaan besar itu Bu ya? Betul. Jadi kita matchingin, identifikasi. Oke, perusahaan besar lu perlu apa? Bisa nggak nih UMKM-nya nih kita udah siapin untuk masuk nih ke dalam supply chain. Itu UMKM yang curated Bu ya, benar-benar yang curated Bu ya? Betul. Jadi buat kami kita sekarang tidak lihat hanya segi kuantitas, tapi kualitas karena kita mau UMKM ini naik kelas. Target kita adalah dia naik kelas, bukan hanya menciptakan UMKM baru gitu. Nah kemudian dari situ kita mulai dengan semua sistemnya ya. Jadi dia kalau masuk supply chain perusahaan besar kan clear. Dia ngikutin perusahaan besar. Pakai kayak Montai kita punya program namanya UMKM Merdeka. Saya bilang pelajar, ini mungkin ada adik pelajar. Magangnya nggak usah cuma mau magang di industri atau perusahaan besar. Maganglah di UMKM. Jadi program magangnya UMKM Apindo itu UMKM Merdeka itu magang di UMKM. Nah ternyata kita sudah sekarang di 17 provinsi dengan banyak universitas itu ngebantu. Jadi pelajarnya dapat kredit bulan untuk magang di UMKM. UMKM-nya terbantu karena dia ternyata hasilnya ini kan pelajar-pelajar pintar. Ada yang pemasaran jurusannya, ada yang jurusan IT, ya kan? Mereka pintarnya bisa bantu. Ternyata hasilnya UMKM-nya juga terbantu, pelajarnya belajar jadi UMKM, kemudian perusahaan besar yang asistensi, dia yang mentoring. Gitu loh. Nah program ini jalan dengan sangat baik gitu karena kita kemudian mulai kelihatan nih UMKM-nya juga berkembang dan pelajarnya ini juga belajar jadi UMKM. Jadi jangan cuma mikir untuk mau magang di perusahaan besar, maganglah di UMKM. Kenyataannya UMKM kontributor ke PDB cukup besar Bu ya dan juga penyerapan tenaga kerja. Lah iya dong, itu berapa persen daripada 60% ke PDB mungkin ya. Dan penciptaan kalau dari segi lapangan pekerjaan itu sampai 90-an persen gitu. Dan ini nggak cuma di Indonesia ya, ternyata di banyak negara kita juga belajar dari banyak negara juga seperti itu. Jadi pembiayaan itu another factor ya. Jadi itu kita juga kerjasama dengan banyak sekali perbankan ya untuk pembiayaan dan lain-lain. Dan kita juga melihat bahwa di sini juga menjadi satu faktor mengenai kita ada KUR, kita mengenai anak. Kita janganlah dianggap karena UMKM kemudian semua bisa diputihkan. Kalau aim-nya sudah mikirnya begitu ya nggak akan bisa. Berarti harus profesional benar-benar Bu ya? Iya, jadi maksudnya gini loh. Kita kalau nggak apa-apa UMKM kita coba-coba. Nanti kalau ini bisa diputihkan kan nggak bisa seperti itu, ya kan? Jadi makanya kita benar-benar harus mendorong UMKM ini. Kalaupun dia melakukan, dia perlu pembiayaan pastinya. Itu gimana nih? Pastikan bahwa ini bisa terpenuhi. Terima kasih banyak Bu Sinta. Terakhir mungkin satu aja terakhir singkat aja ke Pak.